siang. Kita sekarang berada di Laboratorium Geologi Dinamik dari Program Studi Teknik Geologi Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini saya akan men-share mengenai tutorial. Wujudnya adalah tutorial mengenai AutoCAD. AutoCAD merupakan salah satu software dari, sebenarnya AutoCAD itu adalah graphic software. Hanya saja pada kali ini saya akan mencoba dengan pendekatan engineering. Kemudian kita buat bagaimana menggunakan AutoCAD dengan feel happy, feel good untuk kaitannya terhadap industri atau perusahaan yang dibutuhkan, di mana perusahaan-perusahaan batubara yang sering menggunakan AutoCAD. Teknik sipil menggunakan AutoCAD, teknik pertambangan otomatis, teknik arsitek dalam menggambar, dalam mendesain juga menggunakan AutoCAD. Geologi seharusnya memang bisa menggunakan AutoCAD. Oke, ini pada kesempatan ini nanti ada 3 sesi. Yang pertama mengenai basic, yang kedua mengenai source data, mencari datanya dari mana, kemudian data yang digunakan itu wujudnya data file type apa, seperti itu. Kemudian nanti yang terakhir adalah modeling. Hanya saja mungkin di kesempatan ini yang basic dengan bagaimana kita mencari sumber-sumber data terkait terhadap pemodelan di dunia industri pertambangan. Kegiatan ini, pembuatan video tutorial ini diinisiasi oleh Departemen REK dari Himpunan Mahasiswa Teknik Geologi, berlatar belakang karena mata kuliah pemodelan dan estimasi sumber daya batubara serta mata kuliah estimasi sumber daya geologi, di mana mereka di kelas menggunakan software tools, tapi bukan dalam digital. Dalam arti adalah tools itu masih dalam file yang kasar, yang hard file, yang mana mereka buat digit manual, kemudian dimasukkan di dalam AutoCAD, kemudian didigitasi. Nah, itu bukan suatu, tidak merasakan manfaatnya sekali adanya tools dari AutoCAD ini. Kalau itu tools menggambar atau software yang untuk menggambar itu mungkin bisa. Sehingga berlatar belakang kondisi seperti itulah, maka hari ini kita berkesempatan untuk membuat suatu tutorial. Tutorialnya engineers purposes, kemudian nanti adalah AutoCAD bisa digunakan untuk menghitung tebal dari suatu MS, membuat penampang, membuat peta lintasan, membuat propline, dan nanti di akhir dari tutorial ini pada sesi ketiga itu adalah menghitung sumber daya batubara. Ya, pertama kali kita membuka data, itu data coupling, itu di map source, bisa juga nanti ada di global mapper, seperti itu. Ini data kami sudah siapkan. Bagaimana menginput data itu kalian belajar, rekan-rekan mahasiswa belajar sendiri. Ini sangat mudah karena tutorial ini bukan mengajarkan mengenai map source, tapi AutoCAD. Kemudian ini di save as, diganti dengan DXF. Oke, ini contoh tutorial rek. Oke. Nah, di sini yang perlu disimak, di sini menggunakan use UTM koordinat, karena nanti AutoCAD supaya bisa diukur langsung metriknya, parameternya, kemudian luasannya, area, itu menggunakan metric base-nya. Oke, di oke saja. Berikutnya adalah kita buka datanya ini kalian juga rasanya sudah bisa di pertemuan-pertemuan praktikum SIG. Ini sebelum kita input, kita rubah dulu. Vektor, area, styles, proyeksinya kita rubah ke UTM. Kita menggunakan UTM. Begitu juga nanti di perusahaan-perusahaan tambang menggunakan UTM juga. Oke.
Ini di apply, langsung di OK, kemudian dibuka source-nya. Tadi tutorial red. Open. Show this again. Oke. UTM. Oke. Oke. Tadi sudah ini plotting areanya. Sudah, kemudian kita ke generate contour bounds. Kemudian berikutnya crop. Oke. Oke. Terus kita select all feature, kemudian file langsung sini kan, export elevation, export raster vector. Oke. Ini kita cari yang DXF. Oke. Ini sudah, ini sudah UTM ini. Ya. Oke, sudah UTM. Oke. Kita save contour. Oke. Siap. Sekarang kita buka di sini. Nah, ini tampilan pertama kali AutoCAD. Ini kita close. Ada beberapa feature yang tidak digunakan, ini kita close. Kemudian di sini, di sisi kiri sini atau di sisi kanan, diklik chat. Ini yang sering digunakan, dimension, kemudian chat lagi, kemudian inquiry nanti di sini ada area untuk menghitung luasan. Kemudian chat lagi, orbit, text, web, modeling, seperti itu. Nah, ini untuk menghitung formulanya nanti, tapi itu masih jauh. Dimension, layers, insert, orbit, cukup. Sekarang kita balik ke sini. Ini dimension kita pepetkan di toolbar kiri, inquiry di drag diarahkan ke kanan. Ini screennya besar ya, enak jadinya. Kalau di laptop nanti kecil sekali. Oke. Sip. Seperti ini. Oke. Kemudian ada satu fitur yang bagus dari toolbar, itu adalah Ctrl 1. Ini fitur mengenai infografis. Nah, ini diarahkan ke sini saja. Ini kemudian sudah tampil, supaya ini karena screennya besar mudah. Cuman nanti kalau di laptop ini diminimize. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian kita buka datanya. Buka datanya itu di open atau Ctrl O. Di AutoCAD ini nanti tangan kanan di mouse, tangan kiri di keyboard. Kita cari datanya di data tutorial, kemudian DXF, data peta DXF, tutorial recontour. Kalau tutorial ini hanya kotakannya saja. Kalau nggak percaya bisa kita buka. Loh, kok nggak ada? Loh, coba buka lagi ya. Ayo, nggak ada ini. Kita buka lagi konturnya. Nah, ada. Berarti yang tidak ada tadi itu kita coba buka view, zoom, extend. Nah, seperti ini. Ini ada semua di sini. Oke. Nanti di satu kasus ada dari rekan-rekan yang tidak muncul seperti itu. Cara memunculkannya ke sini, ke view, zoom, extend. Nah, file-file yang dibuka di situ. Oke. Pertama kali cara mengeceknya, klik kontur ini, apakah dia sudah membaca data atau cuman grafis manual. Kita ke sini, arahkan ke properties, elevasi sudah terbaca. Oke, 120. Sehingga elevasi ini penting. Kemudian berarti dia sudah sudah 120 semua ini. Enggak, ini elevasi 180. Oke. Nah, tahap pertama kita sudah bisa, yaitu membuka data. Sekarang mau diapain data ini? Ya digambar. Pertama kali kita pengenalan tools dari atau shortcut dari AutoCAD.
membuat garis itu PL, enter. Klik kiri, tarik ke bawah. Kalau mau horizontal vertikal mudah, ini ke atas, oke. Kalau mau diagonal juga bisa, oke. Nah, ini sudah satuannya metrik. Sehingga kalau mau tarik panjang ukuran 2000, enter segini, 2000 itu, oke. Jangan di escape, di undo lagi. Sekarang kita membuat simbol strike dip. Simbol strike dip, oke. Strike dip itu bebas, hanya saja ketentuannya adalah 3:1. Kalau strike-nya 3, berarti dipnya 1, sepertiganya. Nah, misalnya seperti ini. Ini panjangnya adalah 500, kita buat mungkin 300, enter, escape, oke. Kemudian PL, enter. Ini adalah namanya snap. Kalau snap mau ini snapnya hanya di ujung, oke, di ujung dan di pangkal. Kita kesini, kalian kesini, set. Nah, snap, klik kanan, klik kiri settings. Mau dinyalakan semua juga bisa, membantu. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa, kita nyalakan semua dulu. Apa kelebihannya? Set. Nah, ada garis tengah ini, midpoint seperti itu. Jadi kalau buat strike kan dipnya di tengah. Klik. Baru kemudian tadi 300 berarti panjang dipnya 100. 100 jangan langsung diketik 100. Diarahkan ke sini dulu. Sudah horizontal vertikal, asal jangan diagonal. Ketik 100, enter. Nah, ini escape, sudah. Rotate-nya langsung. Jadi rekan-rekan sekalian membuatnya di sini, buat satu saja. Nanti sebentar kita mau rotate, tergantung nilai dip. Mana itu? Insert format units. Rotate-nya itu clockwise, dicentang. Itu berdasarkan rotasinya searah dengan jarum jam. Maaf, apakah metriknya sudah dirubah? Units, unitless, meters. Oke, sip. Nah, ini diklik semua. Oh ya, sorry. AutoCAD ini kalau kalian klik kanan ke kiri, ini nggak harus semua, dia sudah keblok. Tapi kalau dari kiri ke kanan, dia nggak mau. Nggak mau keblok dia. Jadi dia harus semuanya full gitu. Ini belum terasa. Nanti kalau membuat yang terasa pada saat di tengah data sudah numpuk seperti ini. Nah, ini mau ngambil 120, ini cukup sentuh sedikit sudah kesentuh. Tapi kalau ini, nah itu. Jadi dari kiri ke kanan itu harus ngeblok semuanya. Tapi kalau dari kanan ke kiri cukup sentuh sedikit. Nah, sudah. RO. Jadi dicatat buat garis PL. Buat memutar itu RO. Sebelumnya yang di RO dulu, diklik, oke, di copy. Karena ini master, CO, enter. Nah, tarik di tengahnya sini. Membuat berapa kopian, oke, jangan lupa pakai gulanya biar agak manis. Oke, sudah. Cara mengakhirinya di escape, tangan kiri di escape, oke, sudah. Ini diputar, klik lagi. RO, enter. Nah, dipnya mau berapa ini? Terserah. Mau 45, enter. Sudah. Mau klik lagi RO. Kliknya di tengah ya, karena setelah jadi gini. Maaf. Diklik, oke. RO, enter. Nah, kemudian kalian klik dulu ini. Jangan langsung diketik angkanya. Diklik, ini ngeklik sumbu putarnya. Mau kalau di sini sumbu putarnya, klik di sini, ini nanti jadi titik sumbu putarnya. Kalau ngeklik di sini, nanti jadi gini, oke? Kalau sehingga ngekliknya RO, enter, ngekliknya di sini sumbu putarnya. Terserah mau berapa? 60 derajat, oke, jadi, ya, udah selesai, gitu, ya, oke. Nah, sekarang itu tahap strike dip. Berikutnya langsung saja buat simbol litologi. PL, enter. Itu kalau ini tadi panjangnya 100, dipnya panjangnya 100, ini berarti dibuat 50.
enter. Nah, 50. Ini di zoom. Ini di zoomnya bisa zoom ini ya, udah kayak mikroskop SEM ini. Zoomnya ngeri sekali. Seperti itu. Oke, sampai perbesaran detail. Nah, ini panjangnya ini berapa nggak tahu. Ini diarahkan ke sini, nanti ada garis bantu. Oke. Ini mungkin kalau teman-teman dari rek rasanya lebih mudah untuk memahami ini. Yang penting sudah tutup, yang penting sudah nutup, escape. Membuat apa sih ini? Ini mau membuat simbol kedudukan. Oke, sorry. Ini teman-teman rek mudah karena dia sudah punya feel terhadap software, insting terhadap software. Ini diklik mau mewarnai. H itu dari hertz. Oke, H enter untuk mewarnai. Pertama kali buat dulu warnanya. Jadi ini diganti solid. Nah, warna apa? Batu lempung. Oke, jadi nah, enter. Sudah? Sorry. Ini diklik enter 2 kali. Oke. Loh, ini warna hijau. Buat lagi H enter simbol litologi. Sorry. Kalau ini simbol litologinya yang mana? Yang clay, bukan. Kita klik ke sini. Maaf. Diklik sini untuk lihat simbolnya. Mau warna apa? Dash. Oke. Jadi ini memang tidak serta-merta connect dengan simbol penamaannya, tapi ini kalian harus lihat sendiri. Ada gravel, ada hex. Yang tadi yang clay ternyata warnanya bukan hitam ini sebenarnya. Ini garisnya terlalu tipis. Dash. Oke, jadi untuk simbol lempung dash. Ini angel, diklik situ, diklik sekali lagi, double enter. Aduh, ini kenapa ini? Dia terlalu kecil. Oke, paham di sini sampai di sini. Oke, dihapus. Oke, memang harus diberikan masalah dulu kalian. Nah, ini sehingga scale-nya berapa ini? Ini 2000. Scale-nya mungkin coba 10. Gimana tadi 10.000? Maaf. Oh, pakai titik. Berarti enggak. 1, 2, 3. Di add pick points. Enter. Aduh. Maaf, ternyata mungkin terlalu besar untuk sorry. Mungkin terlalu besar. Enter. Solid dulu. Oke, green. Double enter. Oke, enter lagi. Ganti dash. Oke, kalau tadi 10.000, ini berapa ini? 1, 2, 3, 10.000 mungkin kegedean, berarti berapa ya? 1.000. Ya. Oke, kalau ini kan dia 1 kan ini. 1000 kebesaran mungkin 100 kali kita coba. Karena tadi kalau yang tadi terlalu besar 10.000. Jadi garisnya sampai keluar-keluar. Waduh, salah ternyata. Apa yang salah? Simbolnya belum kita rotate. Enter. Simbolnya berarti 90. Salah. Aduh. Enter. 100 ya. Oke, 90. Jangan lupa di rotate simbolnya. Oke. 90 di add pick points. Di blok mau di mana? Nah, jadi batu lempung. Oke, di atasnya batu pasir, gitu seterusnya membuatnya. Oke. Yap, udah selesai. Ini bisa kalian bawa kemana saja di blok. Oke. Di CO enter. Nah, mau kalian bawa kemana aja? Ini copy ya. Copy itu kalau masih satu file yang ini itu shortcutnya CO.
Tapi kalau mau ngopi dari data ini ke data yang lain, ke software yang lain, misalnya nanti ada buka Windows baru lagi, new sheet baru lagi, itu Ctrl C. Oke. Nah, ini kalian sekarang saya ajarkan mengenai manajemen data. Manajemen datanya di sini. Oke, manajemen data, masih di manajemen data. Ini cara membuat new layer. Oke. Nah, ini editnya. Nah, oke. Misalnya simbol litologi. Oke, buat lagi. Nah, editnya klik lama. Oke. Kedudukan dan sebagainya. Oke. Nah, sementara dua dulu. Di apply dan seterusnya nanti ya. Nah, oke. Sehingga ini kontur per berapa ini 140, ini 120, ini sudah per IK ya. Ini 300, oke, good. Nggak muncul dia, aku nggak muncul ya karena ada dua. Sehingga satu garis 140, 160, oh per 20 ini ya. Oke, 160. Nah, ini nanti bisa diedit. Ini masuk contour line minor. Nah, bisa dimatiin ini. Nah, manajemen datanya di sini. Kemudian contour line major bisa dimatiin ini. Nah, sekarang contour line intermediate. Nah, seperti itu. Kok konturnya data konturnya habis? Tidak. Santai. Nah, oke. Nah, ini simbol ini kalian buat dua, dipisahkan. Ini masuk ke, diklik masuk ke kedudukan. Udah. Escape. Sudah. Nah, sehingga yang ini nanti kalian blok. Oke, masuk di kedudukan. Oke, escape. Sehingga kalau kedudukan mati hilang. Oh sorry, ini ada yang ketinggalan, masukkan di kedudukan. Oke. Nah, oke, ini lagi, ini set. Nah, berikutnya yang ini dan satunya ini dimasukkan ke simbol litologi. Oke. Jadi kita matikan simbol litologinya. Udah. Nah, ini sehingga buat ini lagi. Namanya mungkin garis pembatas atau boundary. Bentar, apalagi now ini titik ketinggian, elevasi, elevasi. Oke, di play. Cuman saya khawatir ini elevasi ini sebenarnya sudah feature ini sudah. Nah, kalau sudah itu jadi jangan perlu buat elevasi lagi. Elevasi dihapus, di delete layers, hapus. Aduh, nggak bisa lagi. Nah, feature attributes ini bisa diganti nih. Feature elevasi contoh. Oke. Nah, ini nanti diganti apa ini? Misalnya crop line buat nanti ya. Crop line. Dan nanti buat KS. Bentar. Oke. Nah, sekarang kita lagi bekerja di KS. Oke. Berikutnya boundary ini ada di mana? Diklik. Oh, dia ada di crop line, jangan. Berarti kita pindah ke KS. Skip. Kalau KS dimatikan, hilang dah, habis semua. Oke, ini bukan dihapus, hanya disembunyikan. Nah, kalau yang ini simbolnya lock. Kalau kita klik semua, oke. Elevasi kontur, boundary, oke. Kedudukan, KS nanti simbol litologi. Oke, kita mau mengerjakan KS nantinya. Oke. Nah, ini
tanpa kita menghapus supaya nggak ngeklik. Nanti kan buat ini kan ngeklik, aduh keklik seperti itu. Ini bisa dikunci. Boundary, kontur ini. Nah, nanti cropland kita elevasi kontur, kedudukan seperti itu. Nah, kita kerja di KS untuk membuat cropland. Oke, sudah. Ini nggak bisa, ini nggak bisa diklik. Beda dengan yang ini. Loh, ini bisa. Karena dia belum diklik. Oke, sekarang kita buat KS. KS-nya berapa? Ini kita pindah dulu ke sini. Copy, CON, atau kalau sudah ada datanya di M. M itu dari move. Oke. Sorry. Ini KS, ini cropland. Oh, kedudukan masih dikunci. Kedudukan simbol litologi, oke, dibuka dulu. Pantas dia nggak bisa dirubah. M, enter. M itu dari move, shortcutnya. Klik di sini, misalnya ada di litologi yang ini, mana misalnya, salah sini. Oke, nah seperti ini ya. Nah, S-nya ini kita CO itu copy. Nah, kita pindah dulu. Oke, ini kita blok lagi. Ini kita pindah ke KS supaya ini datanya tetap. Oke. Ini M di move, lihat di move, titik tengah sini, escape. Nah, simbolnya kita kunci, kedudukan simbol litologi kita kunci. Nah, ini buat KS itu strike dulu, dipanjangkan. Manjangkannya gimana? Gampang. Itulah manfaatnya escape EX. Ini lihat, itu dari extend, enter, tinggal klik sini. Maaf, boundary-nya masih kita kunci. Oke. Ini EX dari extend. Ini boundary-nya masuk ke ini, masuk ke KS. Sebentar. Oh iya, terus balikin lagi ke boundary. Oke, sip. Bentar. Nah, kan KS itu pertama ini dipanjangkan. Manjangkannya gimana? Klik dulu pembatas mau dipanjangkan sampai di mana. Oke, di EX, enter, klik di sini, pas, klik di bawah lagi, selesai. Oke, nah, kemudian buka FL. FL itu adalah div-nya. Klik lagi, buat sepanjang-panjangnya FL. FL, enter, klik di sini. Maaf. Ini EX, enter. Nah, jadi, oke. Ini adalah FL-nya. Klik lagi di sini CO, enter, geser sedikit. Nah, ini M lagi, copy, dibalikin. Oke, escape. Notasi ini masih di KS. Kita pindah ke, sudah benar di KS. Notasi ini kita RO. Rotate. Nilai dip-nya berapa? Rata-rata berapa nilai dip-nya di lokasi penelitian? 200 sama. Dip. Oh, dip-nya landai 30 sampai 40. Oke, 40. Langsung saja. Jadi ini diklik RO, enter. Diklik sumbu putarnya berapa? 40. Enter. Udah. Seperti ini. Nah, oke, berikutnya adalah enter. Oke, buat ini konturnya per berapa? 20. Oke, buat garis per 20 meter. Buat PL dulu ya. PL, enter. Oke, PL.
enter. Nah, karena ini nggak ada sumbu putarnya, oke. Oke, ini PL. Nah, PL-nya diarahkan ke sini, oke. Nah, 20 klik enter. 20 ketik, 20 enter. Aduh. Masih klik ini. PL. Enter. Oh, cuman di sini dulu. Oke, nah, skip. Oke, ini adalah garis bantunya. Nah, searah sama strike, tinggal di CO. CO enter. Nah, dicari searah sampai perpotongan antara FL dan nilai dip. Nah, apakah sini sudah? Silakan di zoom. Nah, kelewatan. Oh, udah, skip. Oh, ternyata jangan di skip dulu, di undo. Nah, udah, skip, udah seperti ini. Jadi saya bantu ya, PL. Jadi KS-nya setiap perpotongan ini, karena apa? Ini adalah 20. Nah, KS-nya adalah setiap perpotongan ini. Skip. Nah, CO enter. Jadi, oke. Jadi sudah. Nah, ini CO mu. Oke, ini KS. Jangan lupa yang ke bawah juga. Kalau sudah nggak usah satu-satu. Ini bisa ini bisa sekaligus. Oke. Nah, enter. Nah, di copy lagi CO enter. Astaga, jadi sudah ini. Nah, kan sehingga tinggal KS-mu udah jadi. Oke, tinggal di EX enter, zoom satu-satu. Astaga, kayak gini kok mau buat manual itu loh. Oke. Nah, bisa langsung blok. Bisa langsung. Nah, kayak gini kok mau buat manual. Oke. Sekarang, nah, apakah dia bisa ke sana? Nggak bisa. Karena apa? Karena garisnya ini kan dia lengkungannya ini, sini. Oke, sehingga diinisiasi. Ini di TR, oke. Ini ini di blok dulu, ini di blok dulu, ini blok dulu TR. TR itu adalah trim, oke. Nah. Oke, sudah selesai. Kita skip. Nah, sekarang perpanjang lagi yang ke utara. Apa nih? X enter, langsung blok aja semua. Wah, nggak bisa dia. Bermasalah kenapa nih? Nanti urusan nanti.
Oke, sip. Bentar. Nah, nanti ini ada yang nggak bisa, ini nggak tahu ini karena apa ini. Oke, berikutnya adalah kalau memang tidak bisa di itu lagi, ini tinggal kalian buat KS. Bentar, kok nggak bisa ya? Extend X hapus saja, ini mulai mengedit, dihapus saja. Oke. Nah, kalau nggak bisa, ini enter, nah, CO. Oke. Nah, kali ini caranya seperti ini. Ini bingung. Skip. Udah, sip. Sudah. Perlu diingat ini kali ada di kontur 140. Berarti titik ini ada di kontur 140. Berarti yang ini 120. Don't deep. Oke. Ini KS 130. Ini supaya nggak rumit, ini bisa kalian ganti warna di warna-warna by layer. Nah, misalnya yang base-nya adalah 140, ini KS 140. Nah, oke. Ini warna yellow. Ini warna green. Skip. Ini warna cyan. Ini warna blue, magenta, dan seterusnya. Oke, ini simpel saja ya. Selanjutnya kalian buat poin, tapi jangan di sini, jangan di folder KS, di folder crop line. Oke. Nah, ini buat PL, enter. Yang di garis 140, di kontur 140 ditandain ini. Caranya PO, enter, klik, titik. Ini kontur 140 juga ya. Ya, PO, enter, poin. PO, enter, poin. PO, enter, poin. PO, enter, poin. Buat apa sih nih nanti? Aduh. Enter. PO, enter. Ini dengan tingkat akurasi yang sedemikian rupa. Oh, maaf. Oke, salah berarti. Undo, di undo. Ini ada poin. Ini 140 ya masih. Oke, sip. Oke, ini sudah semakin naik. Semakin sana semakin naik. Kata tim red. Ini 140 ya. Ini 140. Kalau bingung, klik saja di sini. Nanti kan ada. Oh, 120 beda berarti. 120 ya. Oke, nah ini tinggal dilihat mana 140-nya. 140-nya berarti nah di sini. Oh, ini 100. Sudah selesai. Oke. Nah, berikutnya adalah kontur 100 ke bawah berarti 120. Kita cari
Kontur dip 120. Oke. Oh, ini 140. Ini adalah sini. Iya. Oke, di arah sini ya. Ini 120. Oke, warna kuning. Kontur 120 yang warna kuning. PO enter. Mana tadi? Ini bisa jadi, kalau nggak kena juga nggak apa-apa. Nah, PO enter di perpendikularnya, di perpotongannya. Nah, oke. Ada lagi edit. Ini. PO enter. PO enter. Wih, nikmat sekali nih, udah kayak main game. Ini 100 ya. Oke, sekalian saja. Bawahnya kontur 100 PO. Yang hijau kontur 100. PO enter 100. PO enter 100. PO enter 100. PO enter 100. Ini 120, ini habis. Oke. Nah, berarti nanti pola konturnya, pola crop line-nya kan sudah bisa dibayangkan. Berarti nanti di sini. Sekarang kita lihat pola-pola kontur tadi. Benderi. Nah, ini titik-titiknya. Sehingga di kontur yang ini nanti dia naik, sorry, crop line-nya. Crop line intermediate, major. Nah, ini set dia naik ke sini. Nah, nanti ini karena ini naik, dia nanti larinya batubaranya ke belakang sini. Kalau ini karena rendah, nanti dia larinya ke sini. Jadi bukan hantam strike dip saja. Kalau hantam strike dip, contoh KS. Nah, jadi larinya batubara nanti ke sini. Oke. Jadi bukan hantam strike yang merah ini. Ya, nanti larinya batubara nanti yang bagian rendah yang di sini, ini nanti yang bagian bawah ke selatan ini. Ini updip-nya ke atas ini. Oke. Matikan semua KS-nya. Kita matikan juga kontur. Nah, hanya KS, hanya crop line. Inilah titik-titik poin, inilah KS-nya. Ini belum semua KS ya. Hanya 40 dan 140 dan 120 dan 100. Hasilnya polanya seperti ini. Nanti diteruskan sampai ke bawah. Oke. Ya. Siap. Oke. Dah, selesai. Oh, ternyata yang atas ada lagi karena ini dataran rendah. Ini dataran rendah. Oke, PO lagi. Maaf. Sorry, PL. Sorry. PL. PO itu titik poin. PL. Enter. Tak. Nah, oke, di zoom titik. Oke. Siap. Nah. Ya, sekarang kita menggabungkan dua garis. Ini kan bisa. Nah, bisa sebenarnya jadi satuannya saja infografis. Nanti nggak bisa. Area panjang kita nggak tahu. Panjang ini padahal panjang penting untuk menghitung sumber daya batubara nanti. Itu sehingga ini diklik JOIN, join. Oke, dengan kemudian diklik garis mana yang mau di join. Oh, garis ini. Kalau ada 4 garis bisa klik lagi, seterusnya. Sudah? Enter. Astaga, jadi satu garis. Oke. Nah, dapat berapa lengthnya? Lengthnya ini berapa berarti ya? 5.771 juta atau apa ini? 5.771 meter. Sehingga panjang batu baranya itu sekitar 5 kilo. Itu nanti yang jadi komponen atau faktor dalam perhitungan sumber daya. Oke, demikian untuk pembuatan crop line. Selanjutnya nanti rekan-rekan mahasiswa belajar sendiri, diskusi dengan kelompoknya. Sebelum ke arah sana kita coba review ya.
Oke, review terhadap tools dari AutoCAD ini. Yang pertama itu ada pendiri KS balik-balik kedudukan. Oke. Nah, yang pertama adalah membuat garis PL. Oke, saat. Nah, kalau ada panjangnya nanti kita buat MS. Ini diarahkan dulu mau ke arah mana, seperti itu baru diklik panjangnya. Misalnya 6000, klik 6000 dan seterusnya. Oke, berikutnya adalah mau menyalakan OSNAP-nya ini settings. Kalau mau matikan semua clear all. Sehingga kalau clear all mau nitik-nitikin ini nggak bisa. Nah, tapi kalau dinyalakan semua select all, oke. Nah, kemudian berikutnya adalah rotate. RO enter. Oh, nggak bisa ini. Karena apa? Karena masih dikunci kedudukan. Nah, nyalakan dulu. RO enter, itu kita review ya. RO ini adalah rotate. Nah, dia langsung klik dipnya 213 enter. Nah, seperti ini. Dia perputarannya searah jarum jam. Berikutnya adalah join, gabung, kemudian move, CO, mau memperbanyak CO kalau di satu file ini. CO. Oke. Nah, kalau mau memindahkan M itu dari move. Nah, seperti itu. Oke. Oh, ini berarti ada anti clean dan sebagainya. Itu interpretasi biologinya. Oke, kemudian mau memperpanjang BO, benderi, nyalain. Nah, misalnya ada kedudukan seperti ini. Oke. Kalau kalian tarik garis ini, nanti arahnya bisa berubah. Oke. Supaya arahnya lurus, itu di extend. Klik dulu garis yang mau dipanjangkan. Oke, batasnya dulu. EX, enter. Mana ini yang mau dipanjangkan? Apakah dipnya apa strike-nya? Kalau dipnya silakan seperti ini. Kalau strike-nya silakan diklik seperti ini. Udah selesai. Ya, sudah selesai satu crop line. Berikutnya nanti ini namanya crop line. Kalau garis yang rapat-rapat tadi itu namanya KS, dibedakan. Yang digunakan dalam industri batubara adalah crop line-nya. KS itu teknis pembuatannya, seperti itu. Oke, ini sehingga larinya batubara. Lihat ini. Oke, dia hampir sama-sama strike. Enggak. Lihat, ini strike-nya. Oke. Contoh saya ganti warnanya jadi warna magenta. Oke. Nah, lihat. Sedikit bedanya, hampir sama ya. Sekarang coba kita perpanjang, kita lihat selisihnya di EX extend, strike-nya di extend. Kalau kalian langsung tarik itu jadinya extend. Sedikit perbedaannya ya, ini di atas kertas. Coba kita ukur larinya berapa. Seperti itu. Ini menggunakan distance. Ini nanti kalau luasan area. Nah, ini coba kalian ukur. Diklik. Nah, ngukurnya tegak lurus. Ini buat ini simbol perpendikularnya tegak lurus ya. Oke. Escape. Maaf. Nah, berapa itu? 47 meter. Atau bisa juga kalau mau mengukur pakai PL. Enter perpendikular. Nah, oke. Mana ukurannya? Ini diarahkan. Oke. Jadi setelah garis lurus, mau tahu panjang garis ini, diarahkan, dilepas saja. Boleh diarahkan di ujungnya. Nah, berapa ini? 47 meter. Selisihnya kalau di lapangan 47 meter, wah lumayan juga. Seperti itu. Setengah ukuran lapangan bola. Nah, dalam penentuan titik bor dan sebagainya itu nanti mempengaruhi. Karena ini di daerah datar ya. Maaf, yang ini di daerah datar. Nanti kontrol lebih jauh itu nanti kalau ini di daerah tinggian. Larinya ke arah sini. Oke. Ternyata batu baranya larinya ke arah sini, seperti itu. Oke. Kalau datar kan relatif hampir sama. Kalau itu beda. Oke. Selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat penampang. Jadi kalau ada pola seperti ini, oke, seyogyanya kalian buat dulu ininya,
layernya. Oke, penampang. Oke, play. Nah, sekarang ini buat PL. Oke, enter. Nah, ini kalian buat tegak lurus ini. Oke, maaf. Oke, atau buat tegak lurusnya ini seperti itu. Oke, atau bisa juga kalian arahkan ke sini, escape. Ini kalian rotate, RO, enter. Karena penampang harusnya tegak lurus 90, enter. Nah, oke. Loh, cuman segini, nanti ditarik, gak usah ditarik. Dia apa? Extend, klik. Nah, oke. Klik lagi atasnya. Nah, seperti itu. Oke, ini tinggal di CO, enter. Nah, ini buat 3 penampang. Oke, nah di sini, ini nanti di sini lagi. Nah, sip. Oke, ya. Nah, ini karena daerah di sini relatif homogen, maka ditarik dua penampang saja untuk cakupan luas. Kalau ini kan apa, ada batas di sini, ditarik 1 sayatan. Nah, di sini 2 sayatan seperti itu. Oke, kemudian sayatannya X, enter. 1, 2, 3, 4, 5, oke, 6, seperti itu. Kalau yang lewat di TR, trim, enter. Ini ada yang lewat. Meskipun nggak apa-apa, tapi ini hanya pembelajaran. Diklik dulu daerah pemotongnya, sudah. Nah, ini ada bantuan quick shove, tapi belum sempat download. Itu namanya quick shove, QUECK shove. Oke, quick shove 2007. Silakan di download sehingga kalian buat klik nanti penampangnya sudah jadi. Oke, nanti langsung kewujud penampang dengan morfologinya. Penampangnya udah jadi seperti ini. Oke, penampangnya sudah jadi seperti ini. Oke, escape. Nah, ini kita di sini hanya view zoom extend. Oke. Nah, nanti penampangnya sudah jadi. Contoh seperti ini. Batu yang ini sayatan A, ini bagian A, ini A aksen atau A, ini B, ini A, ini B. Plotting PL. Penampang batu baranya di mana? Di sini, oke. Mungkin di sini. Nah, ditarik lurus dulu. Oke, dipnya tadi berapa? 40. Langsung. Nah, ini yang sekarang kursor ada di meter jarak. Kemudian di tab supaya pindah ke ada di metrik. Oke. Sekarang di tab agar pindah ke sudut. Sudutnya berapa? Sudutnya 40. Bentar. Nah, sudah selesai. Oke. Nah, habis itu buat apa? Buat tebalnya. PL. Nah, buat tebalnya. PL. Nah, ini udah perpendikularnya. Berapa tebalnya? Oke. Jadi udah nggak usah itu. Karena tebal tegak lurus, ini simbol tebal. Baca di sini notasinya perpendikular. Tebalnya berapa? 3,5, 3,4. Enter. Nah, oke. Tebal 3,4 itu cuman sekian loh. Oke. Nah, escape. Ini nanti CO, enter. Escape seperti itu. Oke. Karena ini tebal jadi santai. Kalau dia landai, nanti dia ada terpotong topografi 11. Oke. Coba kita kasus yang landai. Oke. Kita coba kasus yang landai, misalnya berapa PL? Enter di sini mungkin 10 ya. Atau berapa? Data 12. Berapa? 12. Oke, 12.
12 kurang 4 aja mungkin ya, atau 5 ya. Oke. Nah, ini sini. Arahkan tegak lurus, di tab. Oke, enter. Oh, sorry. Oke. Di tab. Tab lagi 45 ya. 4 derajat. Enter. Nah, ini ada di sini nih. Oke, batu baranya. Sehingga ini caranya gimana? Caranya klik ini. Extend. Nah, buat lagi. Nah, seperti itu. Kalau mau yang sini bisa. Enter. Nah, extend. Oke, siap. Nah, tebalnya berapa tadi? Tebalnya jangan lupa 3,5. Oke. Mana tadi perpendikularnya? Nah, ini perpendikularnya. Sudah ada. Oke. 3,5. Bentar. Mana ini? Ini 3,5 ya. Nah, tipis sekali. Oke. CO enter. Oke. Nah, escape. Sudah selesai. Apakah sudah 2 garis? Sudah. Oke. Nah, sudah 2 garis sudah. Oke. Nah, sekarang ini dia terpotong topografi. Ini yang biru. Yang biru ini topografi. Oke. Yang biru menghitung source-nya itu bukan semuanya mudah menghitung bukan source ya, volume ya. Tapi harus diperhatikan aspek dinamisnya. Tinggal di TR dulu. Nah, oke, sip. Siap. Nah, TR. Oke. Menghitung sumber dayanya, lihat ini. Menghitung sumbernya area. Maaf, bukan sumber daya. Ini apa namanya? Volume. Oke. Maaf, ini masih 2 sisi. Jadi apa kalau 2 sisi? Luas. Oke, sip. Oke. Ini ada apa? Maaf. Sudah? Please press enter untuk total. Enter. Berapa ini areanya? Ini panjangnya 2,8 meter. Ini areanya 4.900 sekian. Selesai. Itu dicatat area. Atau ada di catatan ujung kiri ini. Oke. Areanya 4.950 luas. Panjang kali lebar. Berarti meter persegi. Oke. Nanti parameter ini 2.800 seperti itu. 2000 meter atau 2 kilo seperti itu. Itu baru sisi yang ini. Oke. Nanti sisi yang ini sama di digit seperti biasa. Oke. Nah, dan selanjutnya selesai sudah. Ketemu hitung luas. Oke. Hitung volumenya menggunakan formula nanti. Yang penting aspek-aspek dalam perhitungan sumber daya, apa itu luas, apa itu volume, apa itu nanti dikalikan nase atau nasenya. Kalau dalam perkuliahan menggunakan berapa sumber daya supaya menjadi tonase, volume baru meter kubik. Oke. Luas yang kita hitung tadi ini sekitar 49.000 tadi, itu baru meter persegi. Oke. Nanti bangun ruang jadi meter kubik. Volume meter kubik. Sumber daya satuannya tonase. Sehingga tonase nanti dikalikan dengan berat jenis, densitasnya karena kita nggak punya data densitas, jadi menggunakan 1,3 untuk densitas batu bara. Tapi di perusahaan beda-beda nanti. Udah selesai untuk perhitungan luas batu bara. Untuk perhitungan sumber daya itu nanti pakai formula di pertemuan di perkuliahan nanti dijelaskan. Oke. Nah, ini baru section A. Section B juga kayak gitu. Susah ya? Enggak. Susahan mana sama manual? Karena apa? Nanti kalau manual, kamu menghitung volumenya ini, kepotong topografi, ditambahin ini seperti itu. Oke?
Nah, section B nanti kelompok satu kelompok ada 3 orang, ada 6 orang. Section B ini, section C ini, section D ini, dan section F ini. Sementara demikian, oke? Nah, kalau di kasus kalian nantinya masing-masing ketemu 2 singkapan atau 2 outcrop atau 2 cropland, kalau ini jadinya garis warna pink ini adalah magenta ini adalah croplandnya. Jadi satu sim, cool sim. Nanti kalau di sini ada cool sim lagi, ada 6 batu bara, kalian buat croplandnya. Kalau nyambung jadi satu dalam KS berarti itu satu sim. Kalau ternyata beda itu berarti 2 sim atau seterusnya. Seandainya nanti ada cool sim lainnya di bawah sini atau di atas sini, diplot di sayatan ini. Sehingga itu nanti di sini. Oke, nah kalau dia yang lebih muda, kalau dia ada di bagian tenggara ini. Oke, kalau ada di timur laut berarti dia ada di sini, ada di bagian lebih tua, seterusnya. Oke, ini kita buat kasus kalau dia ketemu full sim di ujung sini. Oke, kita buat PL enter. Nah, sama seperti tadi, jangan diklik dulu. Oke, ditinggalkan, dilepas. Dipnya berapa? Tab. Oke, dipnya berapa? Misalnya 11 atau mungkin 21. 21. Enter. Sorry. Nah, tab 21. Enter. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini adalah kalau menghitung sumber daya ini kan nggak seperti ini nanti. Ini ada kalian rekonstruksi dulu, jangan langsung dihitung. PL enter. Nah, buat mana ini? Cari tegak lurusnya ngikut yang lebih mudah. Oke, bentar ya. Ini tegak lurusnya. Oke, sip. Oke. Sudah. Ini nanti ini garis bantu ya. TR enter crop. Sudah. Ini del. Oke. Ini ditarik. Apa ini namanya? CO dipindah ke sini. Jadi sudah rekonstruksi kalian. Oke. Nah, ini perpanjang EX enter seperti ini. Udah. Jadi, oke. Nah, berikutnya ini masih ada 2 garis di join. JOIN enter join dengan ini. Oke. Nah, jadi 1 garis sudah rekonstruksinya. Nah, tinggal buat sama seperti tadi. Tebalnya berapa? Tebalnya 5 meter, tarik 5 meter. Tebalnya 10 meter, tarik 10 meter. Atau seperti di PTBA, tebalnya 14, atau di Adaro tebalnya sampai 30 meter ke arah sini dulu. Oke, cari perpendikularnya. Cari perpendikularnya berapa? 32 meter. Oke, nah 32 meter sekian di CO. Oke, maaf, ini CO nya di sini, di titik sumbu ini. Nah, CO enter, udah gesernya ke sini. Jadi sudah delete. Nah, delete. Kalau seperti ini, garis bawahnya bidang nanti menghitung areanya extend. Nah, ini bukan ini ya, tapi bidang surface-nya untuk menghitung sumber dayanya. Udah selesai, udah ketemu. Nah, ini belum ketemu. Di extend lagi, extend. Nah, nanti kalian digit ketemu. Kalau ini SIM yang paling tua, dia tidak dipengaruhi oleh sifat dinamis apa ini namanya, surface atau topografi. Nah, tinggal kalian hitung. Mau coba ngitung silakan. Klik daerah sini, area. Oke. 1, 2, 3, 4,
4 5 6 0 8. Enter. Suy, banyak betul ini. Berapa ini? Iya, kaya dia. Perbandingan hanya dengan, kalian lihat perbandingan dengan yang ini. Ini tadi hanya 59.000 sekian. Ini berapa ini? 1 2 3 1.200.000. 1.280. Masih luas itu. Belum volume nanti berikutnya. Oke. Di perkuliahan yang penting teknis membuatnya kalian sudah tahu. Nanti ilmunya itu nanti di perkuliahan. Oke. Demikian dari saya dan tim REK dari salah satu departemen di Himpunan Mahasiswa Teknik Geologi Sriwijaya. Terima kasih. Dalam perhitungan estimasi sumber daya itu sebuah software atau sebuah tools itu sifatnya hanya membantu, tapi yang menjadi harga paling tinggi, harga paling mahal, dan yang paling penting adalah logikanya. Oke. Batu bara itu seyogyanya dia hanya layering seperti itu. Layering seperti ini, seperti buku, seperti kue lapis. Kalau dia mendatar, kalau dia miring seperti buku dimiringkan. Ya, seperti ini, seperti buku batu bara itu. Layering. Kalau dia datar sering dianalogikan seperti kue lapis. Kalau dia miring seperti buku ini. Jadi yang dihitung itu adalah luasan ini. Tadi nanti dihitung pada saat menggunakan software penampang. Ini surface-nya miring. Oke, panjangnya ini berapa, metriknya ini berapa, oke. Kemudian dikali luas itu ini dan ini, panjangnya ini. Jadi dapat satu buku. Itu baru volume. Kemudian adalah sumber daya menjadi tonase, itu adalah dikalikan berat jenis. Buku ini lebih berat karena ada hard test-nya, seperti itu. Nanti tinggal dikalikan berat jenis. Yang menjadi batubara, estimasi sumber daya batubara menjadi suatu keilmuan tersendiri itu karena bentuknya bukan seperti buku. Kalau bentuknya seperti buku ini seperti menghitung matematika biasa. Oke, logikanya di kenyataan dia bentuknya seperti ini. Oke, ini apa? Tebalnya dia tidak statis seperti ini. Oke, dia dinamis. Yang satu di sini dengan tebal 4, satu sekitar 3,5, yang ini sekitar 2,5. Ini, nah ini padahal satu kemenerusan. Jadi yang di sini tebalnya 4, oke, 3,5. Di sini tebalnya 2,5, di sini 2,5. Nah, sehingga bentuknya di kenyataan di alam dia bukan layering statis seperti ini, dia dinamis. Ada yang tebal, menipis. Bagaimana menghitungnya sumber daya? Makanya dibantu dengan sebuah software. Apa? Ini digitasi untuk mengetahui luasnya. Oke, luasnya tik ketemu, dapat luas. Seperti itu. Luasnya di sini dapat dikalikan nanti ini dengan menggunakan formula-formula. Demikian berikutnya ada yang lebih menarik, salah satu sifat dinamis dari batu bara ini dikontrol oleh sign depositional. Apa itu? Dia ada channel. Jadi di satu kemenerusan ini yang secara logika, secara teoritis dia layering lurus statis, tetapi di kenyataan adalah kontrol proses geologi. Ini tebal, nah ini tipis, ini tebal. Ada perbedaan tebal tipis batu bara di setiap pola kemenerusan seperti itu. Kemudian ada yang splitting, kemudian ada yang roofnya berubah, bukan langsung batu bara tapi sudah menjadi batu lempung dan sebagainya. Nah, itulah yang menjadi menarik dalam perhitungan sumber daya. Selanjutnya memahami fenomena itu di geologi atau geoscience. Kemudian dalam estimasi sumber daya itu butuh sesuatu integrasi antara geoscience dan sebuah teknologi. Ada Micromine, ada AutoCAD, ada Mindscape, ada Minex yang sekarang untuk statistik, pendekatan statistik dan sebagainya. Demikian dari saya untuk mengenai coal resources, manajemen data dan sebagainya. Sampai jumpa.